Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alianora Kuratuain dengan NIM 240608500008 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik evaluasi pembelajaran fokus pada tes belajar. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari tes. Tes menurut N. Anastasi adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara luas. Sedangkan menurut Goodenough, tes adalah satu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu ataupun kelompok. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa tes merupakan cara yang digunakan dalam pengukuran ataupun penilaian. Tes sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, systematic procedure, yaitu suatu tes harus disusun, dilaksanakan, dan diolah secara sistematis berdasarkan aturan yang ditentukan. Lalu yang berikut ada measuring of an individual's behavior, yaitu tes hanya mengukur dari tingkah laku individu yang dites. Adapun jenis dan bentuk tes hasil belajar. Hasil belajar sendiri dapat digolongkan ke dalam 3 jenis berdasarkan bentuk pelaksanaannya, yaitu tes berdasarkan tulisan, tes berdasarkan lisan, dan berdasarkan perilaku ataupun tindakan. Kemudian tes dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tes berdasarkan soal dan berdasarkan fungsi. Tes berdasarkan soal seperti tes uraian, tes objektif, tes benar salah, tes melengkapi, tes isian, dan tes pilihan ganda. Sedangkan tes berdasarkan fungsi adalah tes awal, tes akhir, tes sumatif, tes formatif, dan tes diagnostik. Lalu ada tes penempatan. Adapun contoh dari tes hasil belajar adalah tes melengkapi. Misalnya, kita memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal ... Agustus. Kemudian, jika siswa menjawab ... tersebut dengan 17, maka jawabannya benar. Lalu, selain itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yaitu kelebihannya adalah bisa mengukur kemampuan siswa, menjadi motivasi belajar siswa, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru. Yang terakhir, ada kekurangan dari tes ini adalah jawaban yang diberikan oleh siswa bisa saja berdasarkan hasil dari tebakan dan bukan merupakan pemahaman dari siswa itu sendiri. Lalu hasil yang didapat bergantung pada kondisi siswa. Misalnya jika siswa tersebut sedang dalam kondisi tidak fit, maka jawaban yang diberikan bisa saja kurang optimal. Lalu jika soal yang diberikan dalam bentuk uraian, maka butuh waktu lebih untuk memeriksa hasil dari para siswa. Saya rasa itu saja yang dapat saya paparkan di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.